وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya lah di kesempatan pagi yang sangat sejuk ini kita masih dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salat subuh yang kita lakukan, puasa yang kita akan lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi pemberat amal kebaikan kita di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, pembawa kebenaran, penegak keadilan, pencegah kebatilan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, pengikutnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita termasuk pengikut setia beliau yang selalu menghidupkan sunnah-sunnahnya. Hari ini adalah hari ke-20 ya. Ke-20. Alhamdulillah sudah dihitung oleh Pak Yusuf. Alhamdulillah, dalam satu riwayat hadis yang memang belum maksur ya, artinya masih diragukan kesahihannya, ada 3 tahapan dalam kita melaksanakan puasa Ramadan ini. Yang pertama, 10 hari pertama adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. 10 hari kedua maghfirah dari Allah, ampunan, dan yang ketiga itkum minan nar, terbebasnya kita dari api neraka. Ibarat kita lari maraton ya Syekh Haryata, ini adalah tahapan-tahapan kritis gitu, dimana kita memasuki etapa terakhir. Kalaulah kita tidak istiqomah di dalamnya, maka akan sangat mudah tarikan-tarikan dunia, terutama Pak Yusuf ya. Mungkin akan ditarik ke mall, kemana gitu ya. Program kita sudah begitu banyak dan lengkap. Ada iktikaf 10 malam terakhir, itulah salah satu perisai kita, bagaimana kita tetap istiqomah di jalan Allah dalam rangka kita meraih apa yang dijanjikan oleh Allah pada surat Al-Baqarah tadi yang 183 akhir adalah la'allakum tattaqun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan itkum minan nar, terbebasnya kita dari api neraka, dalam satu hadis riwayat At-Tirmizi dari Ibnu Hibban yang berbunyi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kamu aku tunjukkan orang yang diharamkan neraka baginya? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian menjawab, haram tersentuh api neraka orang yang mempunyai sifat hayyin, layyin, qarib dan sahal. Subhanallah. Saya mengajak diri saya pribadi, marilah kita miliki, paling setidaknya kita berusaha untuk dapat memiliki sifat 4 yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW agar kita terbebas dari siksa api neraka. Yang pertama, hayyin. Orang yang memiliki sifat hayyin, maka dirinya akan tenang, selalu melakukan check and recheck atas segala sesuatu yang menghampiri dirinya atau berita-berita apapun yang didapatkan dari pihak luar. Beliau akan selalu melakukan tabayun, check and recheck. Maka hayyin ini dapat mengontrol pikiran kita, dapat menahan hawa nafsu kita untuk tidak serta-merta untuk membalas segala sesuatunya dengan semau kita, dengan nafsu kita.
Hayun itu lahir dari ketauhidan yang bagus. Makin bagus tauhid kita, maka makin tenang hati kita. Sebagaimana dalam firman Allah surat Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hai orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Masya Allah. Ternyata untuk dapat menenteramkan hati kita, kuncinya adalah kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana imam suka berdoa bersama-sama, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balik hati, mantapkan hati kami di jalan-Mu ya Allah. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sifat kedua yang kita akan terbebas dari api neraka adalah layin. Layin adalah lemah lembut, sopan dan santun. Orang yang memiliki sifat lain, perkataan dan sikapnya tidak melukai, tidak menonjolkan, tidak mempermalukan orang lain. Sifat lain muncul dari rahmatan lil alamin yang ada pada diri seseorang. Sebagaimana kita mengetahui bahwa salah satu contoh terbaik kita adalah baginda Rasulullah SAW. Beliau sangat sayang kepada umatnya. Saking sayangnya beliau, sampai-sampai di akhir hayat hidupnya, kalimat yang keluar dari perkataan beliau adalah ummati, ummati, ummati. Maka pantaslah kalau Jibril berdoa, celakalah siapa yang bila disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, mereka tidak bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina. Hadirin, begitu cintanya Rasulullah kepada kita, sampai-sampai di penghujung kehidupannya selalu mengatakan, ya ummati, ummati, ummati. Allahumma shalli ala sayyidina. Sudah seberapa banyak kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW setiap harinya. Maka ini menjadi renungan kita bersama. Marilah mulai saat ini kita bersolawat kepada Rasulullah SAW agar kita bisa mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Kemudian yang ketiga, sifat yang harus kita miliki untuk dapat terhindar dari bebas api neraka adalah qarib. Qarib itu adalah sangat dekat, ya. Orang yang mempunyai sifat qarib, hidupnya selalu bersahabat, tidak ada sangka di antara kita, selalu berpositif thinking, menjadikan semua kejadian itu ada ibrahnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW memerintahkan kita apabila kita memasak makanan atau hidangan yang itu tercium oleh tetangga kanan kiri kita, maka sebaiknya kita memberikan sebagian masakan kita kepada tetangga kita. Minimal kalau dalam riwayat dikatakan 40 kanan 40 kiri, tapi ya kita sesuaikan dengan kondisi di komplek kita. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah kita agar kedepannya kita bisa saling berbagi kepada sesama kita, agar kita tadi terbebas dari siksa api neraka. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah sahal. Sahal itu adalah memudahkan urusan orang lain. Kalau kata Pak Yusuf tadi, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Bukan Pak Yusuf.
Jadi kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit gitu loh. Jadi segala sesuatu yang memang sudah tahu kita itu mudah untuk kita lakukan, jangan dibuat-buat untuk dipersulit. Hal ini berkenaan dengan efektivitas dan efisiensi kita. Jadi saya mengharapkan pada diri saya pribadi tentunya, khususnya pada kita semua, marilah sama-sama mempermudah urusan orang lain. Alhamdulillah, kalau saya lihat di Darul Barokah makin hari makin maju ya Pak Yusuf dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah dengan kepemimpinan Pak Haris Bobiho, kedepannya kita terus meningkatkan pelayanan-pelayanan kita kepada masyarakat agar mudah mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan, entah itu sholat fardunya, entah itu taklim dan sebagainya, maupun iktikaf yang sudah saya perhatikan tadi pagi, subhanallah sudah siap di bawah panandang. Jadi insya Allah sudah siap menjemput tamu-tamu Allah. Mudah-mudahan inilah ikhtiar kita yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal kebaikan di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat subuh yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat terhindar dari siksa api neraka. Semoga apa yang kita lakukan di 10 hari terakhir ini benar-benar mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena lagi-lagi tadi bahwa tarikan dunianya sangat kuat di 10 hari terakhir, maka alhamdulillah di Masjid Darul Barokah sampai 10 hari terakhir saya perhatikan masih tetap bertahan di 4 saf ya Pak Yusuf ya. Ini suatu tanda bahwa masjid kita terus akan menjadi masjid percontohan kemakmuran masjid di Desa Cikadut ini khususnya, dan umumnya kita semua terus berpartisipasi untuk dapat mengaktifkan kembali syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala sehingga pada gilirannya menjadi kebaikan kita di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya marilah sama-sama kita istighfar 3 kali, salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, pelihara iman Islam kami ya Allah. Bimbing kami dalam kebaikan, sehatkan jiwa raga kami, berkahi rezeki kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, kabulkan cita-cita kami, bahagiakan keluarga kami bersama putra-putri yang soleh dan solehah. Ya Allah ya Syafi, hari ini ada di antara kami yang sakit ya Allah, yang telah Kau panggil ya Allah, maka angkatlah penyakitnya ya Allah. Maafkan segala kesalahannya ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuknya ya Allah. Karena hanya dengan Engkau lah segala sesuatu yang dapat menyembuhkan ya Allah, kecuali pada Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah ya Razzaq, luaskanlah rezeki kami yang halal dan barakah ya Allah. Jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rezeki, mohon mudahkan dan bukakanlah jalan rezekinya ya Allah. Karena hanya Engkau yang maha pemberi rezeki. Ya Allah ya Ghafar, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, ibu bapak kami yang masih hidup apapun yang sudah wafat ya Allah. Dosa ahli keluarga kami ya Allah, dosa guru-guru kami, dosa sahabat kami, dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat tanpa terkecuali ya Allah. Sesungguhnya Engkau lah zat yang maha pengampun, maha pengasih ya Allah. Ya Allah, perbaikilah untuk kami agama kami yang merupakan pokok segala urusan kami ya Allah. Perbaikilah untuk kami dunia kami yang di dalamnya terdapat sumber penghidupan kami ya Allah.
Perbaikilah untuk kami di akhirat kami yang merupakan tempat kembali kami, ya Allah. Jadikanlah hidup kami untuk menambah amal baik, ya Allah. Jadikanlah kematian kami sebagai pemutus segala keburukan bagi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Mujib, ijabalah doa-doa kami, ya Allah. Tidak ada upaya yang karena pertolongan-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, bi husnil khatimah ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Yang benar datangnya dari Allah, kesalahan adalah milik saya sendiri. Saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.